Semangat pagi. Ada yang saya tidak mengerti dari pemerintahan negara ini, khususnya di bidang pendidikan. Saya 7 kali menyurati Menteri Pendidikan, mulai dari Anies Baswedan sampai dengan Nadiem Makarim. Tapi tidak pernah ada balasan yang menanggapi keinginan saya untuk beraudiensi. Saya ingin menyampaikan kepada Menteri Pendidikan bahwa pendidikan literasi kita sudah salah dari dasar. Itu yang menyebabkan mengapa bangsa kita menjadi bangsa paling malas baca di dunia. Saya ingin menyampaikan pada Pak Nadiem bahwa minat baca ditentukan oleh kecepatan membaca. Kecepatan membaca bangsa kita termasuk yang terendah di dunia, yang berakibat pada rendahnya minat baca bangsa kita. Rendahnya minat baca dan kecepatan membaca mengakibatkan kita sulit mengakses ilmu pengetahuan. Akibatnya kemana-mana. Pertama adalah skor PISA, Program for International Student Assessment kita adalah yang terendah di dunia. Bahkan mutu pendidikan kita adalah yang terendah di dunia. Mengapa sejak merdeka sampai sekarang kita tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan kita? Karena awalnya adalah literasi. Menulis, membaca, berbicara. 3 kegiatan ini jika kita tidak melakukan perubahan, maka yang terjadi adalah bangsa kita akan begini-begini terus. Kita sulit menghadapi era industri 4.0, 5.0. Era di mana internet dan robot menguasai manusia. 80 juta pekerjaan akan hilang dan 90 juta pekerjaan baru akan muncul. Lalu apa yang kita lakukan? Kita gonta-ganti kurikulum, namun tidak pernah ada hasilnya. Dan sampai berapa menteri lagi kita harus begini. Padahal permasalahannya gampang. Kita bisa melakukan satu tindakan sederhana, namun luar biasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Thailand. Thailand dulu adalah negara nomor 59 paling malas baca di dunia. Kita nomor 60. Tapi mengapa Thailand sekarang jauh di atas kita dan kita begitu-begitu saja? Thailand melakukan tindakan sederhana tapi luar biasa, yakni wajib baca buku. Mereka juga mengajarkan dan mewajibkan penggunaan mind mapping. Indonesia hanya wacana. Dulu saya bertanya, kenapa kita tidak mengajarkan mind mapping? Jawaban dari staf Kementerian Pendidikan, karena tidak ada dalam kurikulum. Lalu kalau tidak ada dalam kurikulum, apakah kita tidak mengajarkannya? Oh, langsung mereka menjawab bahwa ada di kurikulum 2013. Ketika saya melihat kurikulum 2013, saya tidak melihat ada mind mapping di sana kecuali peta konsep. Peta konsep bukan mind mapping. Peta konsep menggunakan otak kiri, mind mapping menggunakan otak kanan. Itulah sebabnya mengapa kita jauh tertinggal dengan Thailand. Thailand dan Singapura mewajibkan mind mapping dalam proses belajar dan mengajar. Itulah sebabnya mengapa Thailand mampu meningkatkan kecepatan membacanya 61%, sedangkan Indonesia masih saja 0,001%. Thailand mampu meningkatkan minat bacanya 5 buku per tahun, Indonesia 1 pun tidak. Mengapa kita tidak pernah mampu mengangkat kualitas pendidikan kita? Tidak pernah mampu meningkatkan minat baca serta kecepatan membaca bangsa kita. Saya nggak yakin di Kementerian Pendidikan tidak mengerti tentang mind mapping, super speed reading. Bagaimana mengajarkan anak-anak kita agar mampu membaca dengan kecepatan di atas 500 kpm. Saya sedih juga, ada di satu Zoom seorang yang katanya ikut menyusun kurikulum pendidikan Indonesia mengatakan Kementerian Pendidikan hanya mentargetkan 350 kpm kata per menit untuk kecepatan membaca tingkat SD, SMP, SMA. Ya jelas saja kita akan kalah dengan bangsa maju dimanapun. Sementara Amerika dengan Howard Berg mampu membaca 25.000 kpm, Cina 100.000 kpm. Lah kita kenapa 200 kpm aja sulitnya bukan main. Kami sebagai pelatih baca cepat, kami sudah mengajukan surat sampai 7 kali ke Kementerian Pendidikan. 3 diantaranya ke Nadiem Makarim, tapi tidak pernah ada balasan. Tujuan kami adalah melakukan audiensi, memberikan masukan bahwa dengan mengajarkan baca cepat, mewajibkan baca buku, melakukan kompetisi baca cepat di tingkat sekolah, kabupaten, provinsi, nasional, dan dunia, kita akan mampu mengejar ketertinggalan kita. Apakah kita tidak malu menjadi negara terendah mutu pendidikannya di dunia, terendah skor PISA-nya di tingkat internasional, dan bahkan kita adalah negara pemilik perpustakaan terbanyak di dunia, tapi rakyatnya malas baca, guru-gurunya malas baca, dosennya malas baca, mahasiswanya malas baca, pejabatnya malas baca. Bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan mutu pendidikan kita? Dan bagaimana kita bisa mewujudkan impian kita, Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak, jika kita tidak peduli dengan menumbuhkan minat dan kecepatan membaca? Apa yang kita lakukan di program-program literasi adalah hal-hal yang biasa-biasa saja, hal-hal yang hanya membuang-buang uang. Ini bukan soal malu atau tidak malu, bukan bisa atau tidak, tapi kita memang tidak mau. Ini masalahnya. Buktinya saya mengirimkan
Saya telah mengirimkan surat 7 kali ke Kementerian Pendidikan untuk melakukan audiensi, memberikan presentasi bagaimana caranya kita meningkatkan minat dan kecepatan baca bangsa kita sampai 1000%. Dan saya garansi, tapi nggak ada yang peduli. Kementerian mengatakan kami tidak punya waktu untuk melihat pelatihan saudara. Saya tidak mengundang Anda untuk mengikuti pelatihan saya. Saya hanya ingin presentasi bahwa ini ada satu cara bagaimana kita meningkatkan minat dan kecepatan baca bangsa kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan mutu pendidikan Indonesia yang terus terpuruk. Saya ingatkan, rendahnya minat baca dan kecepatan membaca, serta skor PISA serta mutu pendidikan kita yang rendah, ini berefek kemana-mana. Inilah penyebab kenapa bangsa kita menjadi bangsa yang bodoh. Bodoh pengertian dulu dan sekarang berbeda. Alvin Toffler mengatakan, yang didukung oleh UNESCO, mengatakan bangsa yang bodoh itu bukan bangsa tidak bisa baca dan tulis, tapi bangsa yang malas membaca. Dan berarti Indonesia berada di dalamnya. Kebodohanlah yang mengakibatkan pengangguran. Kreativitas kita terendah di dunia. Dan kebodohan juga yang menciptakan tingginya angka kemiskinan dan tingginya angka kriminalitas seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, terorisme, disintegrasi bangsa. Hei kalian orang-orang yang berada di Kementerian Pendidikan, sadar dirilah. Kalian dibayar dengan pajak oleh rakyat untuk membuat bagaimana pendidikan Indonesia ini bisa maju. Bagaimana kondisi bangsa kita sekarang ini sangat memprihatinkan. Revolusi mental yang paling mudah, murah dan cepat adalah baca buku. Jadi kalau pemerintah tidak sungguh-sungguh meningkatkan literasi kita, membaca, menulis, berbicara, maka jangan harap bangsa ini akan maju. Kita sudah jauh tertinggal. Negara lain sudah mencapai C, kita baru di A. Ketika kita mencapai C, negara lain sudah mencapai di M. Ketika kita baru di D, negara lain sudah di Z. Kita selalu tertinggal. Sekarang seharusnya membaca cepat ini sudah terlambat. Tapi itu pun belum dilakukan oleh pemerintah. Kalaulah bangsa kita sekarang tidak bisa melakukan membaca cepat dan minat bacanya rendah, kita sudah tertinggal dengan negara lain. Kapan lagi pemerintah melakukan wajib baca, membaca cepat dan kompetisi? Kalau bukan sekarang. Kalau sekarang pun belum, maka kita akan jauh tertinggal. Ketika ini mulai diwajibkan, saya khawatir negara lain sudah mulai masuk, bukan lagi membaca buku, tapi membaca e-book. Dan bagaimana membaca dengan artificial intelligence, kita sudah tertinggal. Mengapa begini terus negara kita? Kapan kita akan majunya? Mengapa Kementerian Pendidikan tidak terbuka kepada masyarakat? Apakah karena di Kementerian Pendidikan terdiri dari orang-orang pintar, sehingga masyarakat dianggap bodoh? Terbukti apa? Sekarang bangsa kita yang bodoh karena perilaku egois dan kesombongan birokrasi dari Kementerian Pendidikan. Surat kami tidak pernah dijawab dengan serius. Saya menantang Kementerian Pendidikan untuk menguji SSR, Super Speed Reading, Alpha Theta. Kita coba di beberapa sekolah. Saya garansi kenaikannya 1000%. Kalau tadi kita tidak mampu baca satu buku pun dalam setahun, kita akan mampu baca 12 buku. Tingkat kecepatan membaca kita yang tadinya 200, saya garansi bisa mencapai 1000 atau 2000 kpm. Dengan 2000 kpm menjadi modal bagi kita untuk bisa mengikuti Olimpiade baca cepat tingkat dunia. Jangan sampai negara kita selalu tertinggal. Sampai sekarang pemerintah belum bisa membuktikan bagaimana kemampuan kurikulum mereka untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Berapa banyak pemerintah menggelontorkan dana untuk pendidikan. Ketika kami menawarkan bagaimana siswa bisa membaca cepat, kita tingkatkan sampai 1000% minat dan kecepatan membacanya, sekolah adem-adem aja. Karena mereka menganggap ini tidak perlu. Mengapa mereka tidak anggap perlu? Karena pemerintah tidak serius untuk ini. Di sekolah-sekolah bukan wajib baca yang ada, tapi adalah mubah baca. Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan juga nggak apa-apa. Harusnya wajib. Dikerjakan ada rewardnya, ditinggalkan ada punishmentnya. Gurulah yang berhak melakukan punishment itu, bukan orang tua, bukan pemerintah. Tapi kebijakan harus berasal dari pemerintah. Ini seperti telur dan ayam jadinya. Saling tunjuk, saling tuding, siapa yang salah? Guru menyalahkan orang tua, karena orang tua katanya tidak mampu meningkatkan minat baca. Ini bukan tugasnya orang tua, tapi Anda sebagai pendidik yang bisa meningkatkan minat baca. Karena di tangan Anda ada reward and punishment. Orang tua tidak punya itu. Tanya pada orang tua yang rajin membaca, apakah anaknya rajin membaca? Belum tentu. Tanya kepada kepala perpustakaan di seluruh Indonesia, apakah anak mereka rajin membaca? Fakta menunjukkan ketika saya memberikan pelatihan kepada perpustakaan di suatu daerah, saya tanya kepada mereka, berapa buku yang mereka baca dalam 1 tahun? Jawabannya 1 pun tidak. Itu petugas perpustakaan. Kesalahannya di mana? Ingat, Anda pejabat Kementerian Pendidikan. Sebentar lagi Anda akan berhenti tugas Anda sebagai pejabat. Tapi apa karya yang Anda tinggalkan? Anda biarkan anak-anak kita malas membaca? Anda bangga dengan prestasi Anda dengan jabatan Anda sekarang? Satu saja yang Anda bisa lakukan, gerakan kecil bisa merubah bangsa kita. Wajibkan baca, ajarkan baca cepat, termasuk diantaranya mind mapping. Kompetisikan di tingkat sekolah, kompetisikan di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan tingkat dunia.
Pemerintah harus peduli. Jika tidak, kita tidak akan mampu berbuat apapun untuk negara ini. Salam Alpateta, siap berubah.